Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Radar Jazirah dimanapun berada, begitu banyak kisah di zaman Nabi yang menjadikan pelajaran dan mengimani setiap kisah yang tercantum dalam Al-Quran. Seperti kisah mata air keabadian yang diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam membuatnya hidup abadi. Namun sebelumnya jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan di-share agar kami selalu memberikan info-info kisah menarik lainnya. Beberapa dari kita mungkin pernah mendengar istilah atau kisah Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapapun yang meminum air tersebut seteguk saja, maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat mencuat dalam cerita Nabi Khidir alaihissalam yang hidup pada masa Raja Zulkarnain. Namanya tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Sesungguhnya kami memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberi kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Berkata Zulkarnain, "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding pemisah antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya ialah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api." Dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuankan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya." Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke suatu tempat matahari terbit sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat, yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Dalam riwayat oleh At-Sa'labi dari Imam Ali dikisahkan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Ia juga raja yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah ia diberi pendamping seorang malaikat yang bernama Rufa'il. Sebab ia terus bersama malaikat membuatnya selalu bertanya tentang dunia dan akhirat. Ia bertanya, bagaimana dengan ibadah malaikat kepada Allah? Malaikat lalu menjawab bahwa di antara mereka ada yang sujud dan tidak mengangkat kepala selama-lamanya, karena tidak menyia-nyiakan waktu untuk
selalu beribadah kepada Tuhannya. Mendengar penuturan malaikat itu, Zulkarnain lalu mengatakan bahwa dirinya ingin hidup selama-lamanya agar ia bisa lebih lama beribadah kepada Allah. Malaikat Rafail pun lalu mengatakan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan di bumi Ainul Hayat, artinya sumber air kehidupan. Siapapun yang meminum air itu, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Zulkarnain lalu mengumpulkan seluruh ulama untuk mencari tahu keberadaan Ainul Hayat tersebut. Ternyata hanya satu orang yang mengetahui, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pernah membaca wasiat tentang air tersebut dari Nabi Adam alaihissalam. Menurutnya, Ainul Hayat berada di tempat yang gelap dan di tempat terbitnya matahari ujung dari dunia. Raja kemudian mengumpulkan pasukan untuk mencari tempat tersebut. Selama 12 tahun perjalanan, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari. Digambarkan itu adalah sebuah tempat yang gelap, namun bukan gelap seperti malam hari, namun gelap karena ada pancaran seperti asap. Kemudian Raja Zulkarnain mulai memasuki tempat tersebut bersama Nabi Khidir alaihissalam dan beberapa tentara yang ikut masuk, dan yang lainnya lagi menunggu di tepi luar. Ketika mereka berjalan pada tempat gelap tersebut, Allah memberi wahyu kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untukmu." Lalu Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang dan beliau menemukan Ainul Hayat itu. Beliau kemudian melepaskan pakaiannya, mandi dan minum Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir merasakan bahwa airnya lebih manis dari madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, Nabi Khidir keluar dari tempat itu dan menemui Raja Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi antara diri Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai ulama percaya bahwa atas izin Allah dan karena mandi dan minum Ainul Hayat tersebutlah Nabi Khidir bisa hidup hingga saat ini. Namun bagaimanapun, yang sesungguhnya semua itu hanyalah milik Allah semata.